Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hodari Podcast Rakyat ini. Nampaknya usulan dari AHY ini akan ditolak begitu kan ya. Seolah-olah menjadi pahlawan di situ. Mereka mengatakan begini ya. Dari Pak Bas ya bikin koordinasi makin rumit katanya ya. Karena AHY mengajukan bagaimana kalau ada lembaga yang kemudian mengurusi soal masalah air ya. Membentuk usulan badan air. Nah, ini gimana begitu kan? Bukankah di situ ada kemaritiman? Bukankah di situ sudah air nasional, ada air nasional yang mengurusi juga terkait dengan air? Tiba-tiba seorang AHY sok menjadi pahlawan ya. Sok menjadi pahlawan tiba-tiba mengusulkan bagaimana ya ada badan air di situ begitu. Ya jelaslah ditolak oleh Pak Bas di situ begitu kan ya. IKN itu sampai hari ini katanya airnya masih kurang normal, masih kurang air bersih dan sebagainya begitu kan. Maka usulan AHY di situ begitu agak jauh mereka begitu kan ya ketika usulan-usulan ini ditolak oleh Pak Bas begitu kan ya. Seolah-olah masih jadi menteri baru sudah ini dan itu, tidak tahu fungsi-fungsi yang lain. Kita lihat saja bagaimana IKN hari ini. Ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan PUPR Basuki Hadi Muljono menanggapi usulan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional atau ATN atau BPN Agus Harimurti Yudhoyono soal pembentukan badan baru untuk mengurus air katanya begitu kan. Lihat saja begitu kan ya, simple, jelas, makjeleb, baca tuh ya AHY, baca tuh AHY. Jelas mereka begitu kan. Bagaimana fungsi air nasional ya, bagaimana fungsi kemaritiman, itu kan sudah badan begitu kan ya. Sudah ada lembaga-lembaga yang kemudian mengurusi soal itu. Nah, ini nampaknya si AHY tidak tahu begitu kan di dalamnya bentuknya apa. Ini katanya ya di komentar dari netizen lagi. Harapan maklum Om, anak baru emang gitu. Ini gimana begitu kan? Artinya secara logika ya si AHY di situ begitu kan sudah jadi tamparan kelas. Artinya kena tampar mereka begitu kan ya. Kalau tidak punya terobosan baru nggak usah lah ya. Ini kan menteri baru begitu kan. Menteri baru di situ nikmati aja proses mereka begitu kan. Oh toh pada akhirnya menteri kok diberikan oleh seorang Pak Jokowi bukan hasil kerja keras mereka kok begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kerja keras mereka di tahun 2029, apakah Partai Demokrat pernah menjadi keringat untuk seorang Jokowi? Tidak begitu kan? Kalau tidak punya keringat seharusnya malu mereka untuk menjadi menteri begitu kan ya. Biar ada mainan baru, udah bikin aja tapi digabung antara yang ngurus tanah dan air. Usul nama Badan Urusan Tanah dan Air disangkat bau. Ini komentar dari netizen ya. Sudah ada PU pengairan ya, pengairan ngapain sih bro AHY ya, kalau nggak ngerti mending diam aja, belajar lebih banyak. Nah makanya ya saya katakan di situ begitu kan, ada badan yang sudah mengurusi air nasional ya, ada badan yang mengurusi juga begitu bagaimana ruang lingkup air yang ada di perairan dan sebagainya, seperti misalnya kemaritiman ya, seperti dengan yang lain. Nampaknya AHY ini tidak tahu tupoksi mereka sebagai seorang menteri terhadap menteri-menteri lainnya. Bisa saja begitu kan. Karena AHY itu dilantik menjadi menteri kemarin begitu kan. Ya lagaknya sudah melebihi dari seorang presiden. Ini gimana coba bayangkan ya. Pendukung-pendukung ya ketawa begitu. Pendukung-pendukung dari 01 dan 03 mungkin ketawa melihat AHY. Gelagat mereka sudah melebihi dari seorang Jokowi begitu kan. Ya melambaikan tangan ya begini dan sebagainya begitu. Wajar, anak baru kemarin sore katanya begitu kan ya. Tapi nampaknya mari kita baca dulu terlebih dahulu ya beritanya yang ada saat ini. Ini beritanya. Tanggapi AHY soal usulan badan air baru ya, badan air, Basuki mengatakan bikin koordinasi makin rumit saja. Iya begitu kan. Kebanyakan ya badan-badan ini menteri itu begitu. Nantinya seorang Prabowo ada menteri ini sampai 40 sana sini begitu kan, ya semakin kebingungan mereka.
Ya kita lihat saja ke depan apakah maksimal atau bagaimana begitu kan. Di era Gus Dur saja sudah banyak ya dikecilkan di situ di kementerian-kementerian yang lain begitu. Artinya secara tidak langsung AHY ini menjadi tamparan keras. Kita lihat saja Menteri Pekerjaan Umum atau Perumahan PUPR Pak Bas ya menanggapi usulan Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menteri dari BPN ya atau ATR ya. Mengatakan masalah soal pembentukan badan baru untuk mengurus air. Ini gimana begitu kan? Mengurus lagi, badan ini, badan itu, kebanyakan badan nantinya begitu kan ya. Sehingga koordinasi mereka semakin rumit. Koordinasi mereka semakin amburadul, tidak jelas arahnya kemana begitu kan. Artinya apa? Pemikiran AHY itu tidak satu pintu dengan kementerian-kementerian yang lain begitu kan. Dan ini yang dirasakan oleh Pak Bas ya sebagai Dewan Sumber Daya Air Nasional katanya begitu. Ini sudah ada saat ini ya, masih bekerja secara aktif, secara efektif dan sebagainya. Ngapain kita harus punya badan-badan yang lain begitu kan. Maka Pak Bas mengatakan bahwa kemunculan badan baru itu akan dikhawatirkan malah membuat koordinasi antar lembaga menjadi makin rumit. Jelas di situ begitu kan. Rumitnya bagaimana ya? Masa mau koordinir satu sungai, mau koordinir air bersih, tiba-tiba satunya punya terobosan baru. Yang satunya punya terobosan baru, sepertinya yang badan yang satunya polanya yang dipakai badan pola-pola yang lama. Itu kan tidak satu pintu mereka. Karena mereka satu pintu kan enak begitu. Ada kemaritiman, ada perairan, bagaimana mereka untuk mengelola air bersih dan sebagainya begitu kan. Menteri PUPR sudah tahu begitu kan. Konsepnya sudah tahu di situ begitu. Jadi ya nampaknya AHY ingin cari pencitraan ya di depan seorang Jokowi. Mungkin ya seperti itu. Tapi realitasnya bagaimana begitu kan? Realitasnya menteri-menteri yang lain ya enggan di situ begitu kan ya. Karena nampaknya apa yang disampaikan AHY di situ justru tidak begitu menarik terobosannya begitu kan. Bagaimana untuk menjadi calon sebagai presiden ya kalau terobosan-terobosan itu masih rumit dan sebagainya begitu kan ya. Maka dari sini dari bantuan dari Dewan Air Nasional yang diketuai oleh Menteri ya Koordinator Bidang Kemaritiman ya dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan itu juga membuat koordinasi berjalan dengan efektif dengan Menteri PUPR. Apakah yang mau kita lakukan? Jadi apa yang AHY yang kita lakukan? Terobosan baru apa begitu kan? AHY itu ngurusi masalah pertanahan, bukan mengurusi masalah air di situ begitu. Jadi gimana logikanya begitu kan ya? Jadi urus saja masalah pertahanan ya, bagaimana tambang-tambang ilegal di situ begitu kan. Tanah yang kemudian milik rakyat dirampas ya, terus kemudian bagaimana dengan Rempang. Itu yang diurus oleh AHY, jangan ngurusi air. Air kan sudah ada sebenarnya begitu yang ngurusi di situ begitu. Maka katanya begitu kan sebagai informasi bahwa Kementerian PUPR itu sudah bekerja sama dengan Badan Meteorologi atau Klimatologi ya dari Kementerian Pertanian serta Kementerian Hutan untuk mengelola air ini. Jadi ini gimana begitu kan? Maka setidaknya rencana pengelolaan air ini ya dirumuskan dari seluruh kementerian tersebut bersama dengan Dewan Air Nasional, kemudian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR itu sudah ada begitu kan ya. Maka usulan AHY kata Babas merasa tidak ada masalah dengan usulan yang disampaikan AHY sebenarnya, tapi ya untuk menjadi satu pintu itu di situ akan rumit. Nah, itu yang harus kita amati betul. Maka saya kira ini yang akan menjadi catatan penting ke depan, apakah nanti AHY punya terobosan baru lagi. Kita munculkan aja di situ. Nampaknya saya menganggap bahwa wah, AHY ini terlalu gimana begitu kan ya. Nah, nanti kalau jadi menteri lagi ini gimana di tahun 2029, tahun 2024? Apakah layak menjadi menteri dari kementerian dari seorang Prabowo?
tiga kita tunggu saja ya. Wajarlah masih maklum ya, baru menjadi menteri aja sudah seperti ini ya. Sudah miskomunikasi di situ begitu. Banyak di situ ada lembaga ini, lembaga itu yang mengurusi air begitu kan ya. Bahkan ya dalam beberapa catatan ini bahwa di IKN katanya kabarnya begitu kan ya, masih belum cukup air bersih. Nah, sampai hari ini bagaimana untuk para pejabat-pejabat Jokowi yang mau pindah ke situ begitu? Seorang Prabowo aja enggan. Masa kalau seorang presiden enggan untuk tinggal di situ, masa anak buah mereka, kementerian-kementerian mau tinggal di situ? Jelas jauh mereka begitu kan. Ya kita tunggu saja ya apakah nanti akan efektif atau tidak. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.